Harusnya Helmi Felis ini bantu untuk cari sponsor saja, itu lebih bagus. Karena sampai sekarang sponsornya itu masih misterius. Dan terlalu dermawan untuk dipublikasikan ke publik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahroni yang bicara, tapi Helmi Felis sakit hati, kemudian dia salahkan Joko Widodo. Pegiat media sosial Helmi Felis, dia menilai bahwa Presiden Jokowi miskin prestasi. Dia menyindir bahwa jika tidak ada prestasi, Jokowi bisa merampas prestasi orang lain dan mengakui prestasi itu sebagai miliknya. Nah, ucapan Helmi Felis ini sebenarnya berawal dari ucapan Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni. Dia mengatakan bahwa Formula E adalah tanggung jawab negara. Itu artinya ajang balap itu merupakan pemilik Presiden Jokowi selaku pimpinan negara. Saya tidak tahu apa maksud dari pernyataan tersebut. Atau apakah itu adalah komentar atas pertemuan antara Jokowi dan Anies Baswedan di trek Formula E. Jujur, saya sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Formula E itu banyak sekali cacatnya. Banyak misteri yang belum terpecahkan. Banyak anggaran yang peruntukannya tidak sinkron. Levelnya tidak populer. Dan kemungkinan bakal tidak meriah. Jokowi seakan mau dikaitkan dengan acara tersebut. Yang jelas saja saya tidak setuju dengan pernyataan si Sahroni ini. Formula E ini identik dengan ambisi Anies yang kelewat batas. Jadi tidak usah Anda kaitkan dengan Jokowi lah. MotoGP baru bisa dikaitkan dengan Jokowi. Karena di era Jokowi lah KEK Mandalika bisa terwujud setelah perjalanan panjang selama puluhan tahun. Plus sirkuit yang membuat Indonesia bisa kembali jadi tuan rumah MotoGP. Setelah absen selama 25 tahun. Helmi Felis ini harusnya marah ke Sahroni dan menuntut penjelasan kenapa bisa bicara seperti itu. Kenapa Helmi Felis salahkan Jokowi? Ingat, Jokowi tidak gila pujian dan penghargaan ya. Harusnya yang Helmi Felis sindir itu Sahroni. Ya, tapi mungkin karena kebencian kepada Jokowi yang sudah terlalu dalam, akhirnya Jokowi juga yang kena getah. Yang berbicara siapa? Orang lain yang berbicara, tapi Jokowi harus tetap disalahkan. Lagi pula menurut saya, Helmi Felis ini sedang menyindir dan menampar Anies Baswedan, bukan menyerang Jokowi. Kenapa? Coba pikirkan lagi. Dia bilang Jokowi tidak ada prestasi, maka dia akan merampas prestasi orang lain dan mengakuinya sebagai prestasinya sendiri. Bukankah kata-kata ini cocok buat Anies Baswedan? Dan memang lebih cocok buat si Anies. Tidak cocok dan tidak pas untuk Jokowi. Prestasi Jokowi sudah sangat banyak lah. Yang dia lakukan untuk bangsa ini sudah sangat banyak. Tidak bisa diperhitungkan lagi.
Anies punya prestasi apa? Nyaris tidak ada, kecuali JIS dan Formula E. Sisanya yaitu rumah DP 0 rupiah, naturalisasi sungai, sumur resapan, OKOC, bangun berbagai tugu yang tidak berguna. Itu semua sama sekali bukan prestasi. Orang ini sakit hatinya tidak ketulungan. Mungkin ini lebih kepada karena harapan pada tanggal 11 April tidak kesampaian. Kita tahu bahwa pada tanggal tersebut dia yakin betul kalau Jokowi akan lengser dari jabatannya karena bakal digeruduk oleh para mahasiswa. Jumlahnya saja tidak sampai 100.000. Gerombolan pemuja nasi bungkus di Monas yang konon katanya berjumlah 7 juta saja tidak bisa melengsarkan Jokowi. Sekarang malah para pentolannya yang masuk penjara dan yang kocar-kacir seperti ayam yang kandangnya kena gusur. Malah demo 11 April tenggelam oleh seorang Ade Armando yang dianiaya oleh beberapa orang yang menyusup. Jadi kesimpulannya, ini adalah efek lanjutan dari sakit hati. Ingat, Jokowi tidak serakus itu mau mengklaim Formula E. Mungkin Pak Jokowi saja ogah. Hanya saja Formula E dirasa harus sukses karena membawa nama Indonesia. Karena kalau gagal kita tahu reputasi satu negara bisa kena imbasnya. Sekarang sudah dalam tahap di mana ribut-ribut tidak akan berguna lagi. Lebih baik ribut setelah acara selesai. Sakit hati kok nalar jadi kacau ya. Harusnya tanya ke Sahroni, kenapa si Sahroni ini berbicara seperti itu? Anda membuat kesimpulan bahwa Jokowi merampas prestasi Anies, itu adalah ciri-ciri orang yang rada-rada, ya tahu sendirilah. Itu kan ciri khas kelompok sebelah yang agak gimana gitu. Harusnya Helmi Felix ini bantu untuk cari sponsor saja, itu lebih bagus. Karena sampai sekarang sponsornya itu masih misterius. Dan terlalu dermawan untuk dipublikasikan ke publik.